Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Dian Pratiwi dengan NIM 18B20001. Saya kuliah di program studi Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Kecakapan Antarpersonal yang diampu oleh Ibu Sri Hasta Mulyani Eskom MKol. Materi yang diberikan kepada saya yaitu mengenai komunikasi. Sebagai makhluk sosial, tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain, salah satunya dengan cara komunikasi. Hampir sebagian besar kegiatan manusia berkaitan dengan komunikasi. Semuanya membutuhkan komunikasi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu komunikasi? Kata komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari bahasa Latin, yaitu communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya, berarti komunikasi merupakan proses menyampaikan pesan ke orang lain. Pesan di sini tidak hanya berupa kata-kata atau verbal, melainkan juga berupa pertunjukan seperti mimik wajah kita, gestur tubuh, pakaian yang kita pakai, hiasan wajah, dan sebagainya. Dapat kita lihat di gambar ini, terdapat sender atau pengirim pesan. Nah, pengirim pesan ini memberikan pesan kepada receiver atau penerima pesan, dan penerima pesan memberikan feedback ke pengirim pesan. Selanjutnya yaitu apa saja unsur komunikasi. Nah, di sini unsur komunikasi ada 6. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua yaitu komunikan. Komunikan merupakan orang yang menerima pesan dari komunikator. Peran antara komunikator dan komunikan di sini bersifat dinamis, di mana mereka dapat saling bergantian memberikan pesan. Yang ketiga, pesan. Pesan itu sendiri bersifat abstrak, tetapi pesan dapat bersifat konkret bila berupa suara, mimik, gerak-gerik, gestur, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikannya ada 2 jenis. Yang pertama yaitu pesan verbal dan pesan non-verbal. Pesan verbal merupakan pesan yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata, sedangkan pesan non-verbal yaitu pesan yang disampaikan melalui apa yang kita pakai, mimik wajah kita, bahasa isyarat, simbol maupun gambar. Yang keempat yaitu saluran. Nah, saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber ke penerima. Di sini ada 2 cara menggunakan saluran komunikasi. Yang pertama yaitu dengan cara tanpa media komunikasi atau dengan cara face to face, yaitu secara langsung, dan menggunakan media. Media di sini dapat berupa TV, telepon, radio, maupun media sosial. Yang kelima, efek komunikasi. Nah, efek komunikasi dapat diartikan sebagai pengaruh yang ditimbulkan pesan dari komunikator dalam diri komunikannya. Nah, efek di sini dapat bersifat kognitif, yaitu memberikan pengetahuan kepada komunikannya. Dapat juga bersifat afektif, yaitu dapat membentuk sikap seseorang, dan bersifat konatif, yaitu berupa tingkah laku.
Yang keenam adalah umpan balik. Nah, umpan balik di sini merupakan jawaban dari komunikan terhadap pesan yang diberikan atau disampaikan oleh komunikator. Dapat dilihat pada gambar di sini, yaitu ada komunikator dan pesan, lalu terdapat saluran dan ada komunikannya, lalu komunikan memberikan umpan balik kepada komunikatornya. Selanjutnya yaitu bagaimana proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga terbentuk pemahaman yang sama. Dapat dilihat pada gambar ini, yaitu komunikator ini menyampaikan pesan, dan dari pesan ini disalurkan dapat melalui media atau dapat secara langsung. Misalnya media di sini yaitu buku. Nah, lalu pesan tersebut disalurkan atau diberikan kepada komunikan. Nah, komunikan di sini dapat memproses pesan tersebut sehingga dapat menimbulkan efek berupa pengetahuan dari komunikannya di sini. Nah, setelah komunikan ini menerima pesan, jadi komunikan ini dapat memberikan umpan balik kepada komunikatornya. Jadi demikianlah proses komunikasi. Selanjutnya yaitu siapa saja yang perlu berkomunikasi. Jadi yang perlu berkomunikasi di sini misalnya seorang dokter kepada pasiennya yang memberikan penjelasan mengenai apa yang diderita oleh si pasiennya. Kemudian pelukis berkomunikasi dengan cara menyampaikan pesan dalam bentuk lukisan. Lalu di sini ada penyanyi. Nah, penyanyi menyampaikan pesan dengan cara menyanyikan lagu yang dinyanyikannya. Di sini komunikasi yang terjalin di sebuah keluarga dan komunikasi yang terjalin di dalam dunia pekerjaan. Nah, ini komunikasi di sini yaitu komunikasi saat sedang rapat. Jadi yang perlu berkomunikasi yaitu semua orang perlu berkomunikasi. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Menurut William E. Gordon Mulyana 2005, ada 4 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama fungsi komunikasi untuk komunikasi sosial, yang kedua komunikasi ekspresif, yang ketiga komunikasi ritual, dan yang keempat komunikasi instrumental. Pertama yaitu fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri, kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Nah, dalam pembentukan konsep diri ini, konsep diri itu yaitu dapat diartikan sebagai pandangan kita terhadap diri kita, yang mana itu hanya dapat kita peroleh jika kita melakukan interaksi dengan orang lain. Kita tidak dapat mengerti diri kita seperti apa tanpa adanya penilaian dari orang lain. Nah, fungsi komunikasi untuk pernyataan eksistensi diri, misalnya seseorang itu dengan komunikasi maka dia dapat menunjukkan eksistensi dirinya. Misalnya pada acara forum atau diskusi, seseorang dapat menunjukkan eksistensi dirinya dan menunjukkan bagaimana
orang tersebut itu ada gitu. Jadi melalui komunikasi orang tersebut dapat menunjukkan siapa dirinya. Nah, komunikasi berfungsi untuk kelangsungan hidup. Nah, sebagai makhluk sosial tentu saja kita tidak dapat hidup sendirian. Segala proses kehidupan kita memerlukan bantuan dari orang lain. Maka dari itu komunikasi berfungsi untuk kelangsungan hidup juga. Di sini selanjutnya yaitu komunikasi dapat memupuk hubungan. Nah, kita dapat mempererat hubungan kita dengan orang lain melalui komunikasi. Nah, sebagai contoh saja, dengan adanya komunikasi kita dapat merasa bahwa diri kita lebih dekat dengan orang lain. Maka dengan adanya komunikasi itu dapat mendekatkan, mempererat hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, memperoleh kebahagiaan. Nah, dengan adanya komunikasi kita juga dapat memperoleh kebahagiaan. Dapat dilihat di sini, dengan adanya komunikasi kita dapat mempererat hubungan sebuah keluarga ini. Nah, melalui komunikasi, kita bekerja sama dengan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tanpa komunikasi, orang tidak akan tahu panduan untuk memahami dan menafsirkan situasi yang ia hadapi. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif. Nah, komunikasi ekspresif digunakan sebagai alat untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut dapat dikomunikasikan melalui pesan-pesan verbal. Contohnya pada gambar ini yaitu seorang ibu menyampaikan perasaan kasih sayangnya dengan memeluk anaknya. Lalu pesan-pesan komunikasi ekspresif ini juga dapat disampaikan melalui ekspresi kita, bagaimana perasaan kita, marah, sedih, kecewa, seperti itu. Puisi, lagu, tari-tarian, lukisan, pentas drama merupakan wujud fungsi komunikasi ekspresif. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi sebagai komunikasi ritual. Komunikasi yang menjadi sarana untuk mengekspresikan partisipasi atau menegaskan komitmen seseorang terhadap tradisi, keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama merupakan pengertian dari komunikasi ritual. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan contoh dari komunikasi ritual. Sebagaimana sebagai umat beragama kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, komunikasi ritual ini juga contoh lainnya yaitu seperti upacara-upacara adat dan tradisi-tradisi keluarga, seperti itu. Selanjutnya, fungsi komunikasi sebagai komunikasi instrumental. Nah, komunikasi instrumental memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan dapat menghibur. Semua tujuan tersebut dapat disebut membujuk atau persuasi. Nah, contohnya di sini yaitu seorang guru yang mengajarkan pelajaran kepada murid-muridnya. Selanjutnya yaitu komunikasi lisan atau retorika. Nah, kemampuan beretorika merupakan kumpulan kemampuan berpikir dan menyampaikan pikiran dengan ungkapan-ungkapan kata yang dipahami orang lain. Nah, kemampuan beretorika ini pada diri seseorang yaitu berbeda-beda. Ada orang yang dapat menyampaikan pikirannya dengan cara yang dapat
mudah dipahami oleh orang lain, ada juga seseorang yang sulit menyampaikan pikirannya, seperti itu. Selanjutnya yaitu komunikator. Nah, kemampuan berretorika seorang komunikator itu berbeda-beda. Nah, setidaknya komunikator harus memiliki beberapa faktor sebagai berikut. Sebagai komunikator tentunya harus memiliki isi pesan yang akan disampaikan. Yang kedua, harus memiliki suara yang dapat didengar orang lain. Nah, suara yang sangat kecil atau sangat besar tentu saja dapat mempengaruhi pemahaman seorang komunikannya atau seorang pendengarnya. Yang ketiga, harus memahami orang yang diajak komunikasi. Seorang komunikator tentu saja harus memahami orang yang diajak komunikasi. Jika seorang komunikator tidak dapat memahami orang yang diajak komunikasi, maka komunikasi tersebut tidak akan nyambung. Yang keempat, yaitu harus memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Nah, seorang komunikator harus memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan agar komunikannya dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, selanjutnya yaitu komunikan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang pertama yaitu usia. Perbedaan usia komunikan tentu saja memberikan konsekuensi terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan yang disampaikan ini karena usia yang berbeda, tentu saja metode dan caranya harus berbeda juga. Yang kedua yaitu latar belakang pengetahuan dan pendidikan. Nah, saat kita berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki latar belakang pengetahuan atau pendidikan yang berbeda, tentu saja metode yang kita gunakan juga berbeda. Tidak mungkin kita berkomunikasi dan membahas pesan yaitu pada anak SD dan anak perkuliahan sama, tentu saja topiknya akan berbeda. Selanjutnya latar belakang budaya atau kultur. Nah, tentu saja ini juga mempengaruhi pengetahuan komunikasi. Yang ketiga yaitu latar belakang budaya atau kultur. Nah, hal ini tentu saja mempengaruhi pemahaman komunikan terhadap pesan yang diberikan oleh komunikatornya. Yang keempat juga ada tingkat keberagaman. Selanjutnya yaitu aspek komunikasi lisan. Nah, aspek komunikasi lisan terdiri dari 4 aspek, yaitu pesan, bahasa lisan, gaya bicara, dan gerak tubuh. Nah, pesan di sini itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu dapat bersifat verbal maupun non-verbal. Bahasa lisan yaitu bahasa yang kita ucapkan secara langsung atau lisan ya, tanpa tulisan gitu kan. Selanjutnya ada gaya bicara dan ada gerak tubuh. Setelah itu ada syarat komunikasi lisan. Syarat-syarat komunikasi lisan ada sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memahami siapa yang kita ajak bicara. Yang kedua, di mana tempat bicara. Yang ketiga, kapan waktu bicara. Dan yang keempat, berapa lama akan bicara. Dan yang kelima adalah apa isi pesan yang akan disampaikan. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya berikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam saya menyampaikan materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini.